Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rizal Setiawan dari kelas 12 nomor absen 26. Pada kali ini saya akan melakukan konfigurasi share hosting pada Linux Debian ini. Oke, di sini pada Linux Debian 7 ini sudah terinstall paket-paket antara lain Pin 9, Apache 2, phpMyAdmin, MySQL Server. Hanya begitu. Lalu setelah kita install paket-paket tersebut, kita konfigurasi IP address. Seperti berikut. Ether0 yang kita setting sebelumnya kita setting sebagai DHCP untuk akses internet saya nonaktifkan. Saya tidak memakai akses internet pada konfigurasi ini, atau boleh juga akses internet juga tidak masalah. Lalu Ether1 kita setting sebagai static dengan IP berikut. Lalu kita setting IP alias juga seperti berikut. Ether1.20 ini kita setting sebagai static, IP-nya seperti berikut. Lalu Ether1.21 ini kita setting sebagai static juga dengan IP berikut. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi DNS server. Masuk ke direktori tcpoint. Lalu masuk ke nameconf. Oke, kita setting sebagai berikut. Nama domain rahmat1.com. Lalu filenya pada /etc/bin/db.rahmat1 dan lainnya seperti begitu. Dan domain pada rahmat2.net, lalu domain ketiga rahmat3.com. Dan yang keempat ini kita sesuaikan dengan IP address yang kita setting. Oke. Lalu kita copy db lokal dari file db lokal ke rahmat1, lalu 2, 3, dan db1.127 ke db192. Oke, kita masuk ke db.rahmat1. Domainnya rahmat1.com dengan IP 192.8.26.1. Oke, settingannya seperti berikut. Lalu kita masuk ke file nano db.rahmat2. Domainnya rahmat2.net dengan IP 192.168.26.2. Settingannya seperti berikut. Lalu nano db.rahmat3 dengan domain rahmat3.com atau .com. Oke. Dengan IP 192.168.26.2.
8.26.3. Oke. Lalu ke file nano dp192. Settingannya seperti berikut. Oke, angka 1 tersebut dari IP address paling belakang sendiri diambil dari angka 26.1, kita ambil 1 saja. Yang lain begitu. Kiranya seperti berikut settingannya pada file dp.192. Oke. Selanjutnya kita masuk ke file nano etc resolve conf. Kita edit seperti berikut. Oke. Pencariannya kita pada www.rahmat1.com, name servers 192.168.26.1, www.rahmat2.net. Kita name servernya 192.168.26.2, dan pencarian dari rahmat3.com, www.rahmat3.com, name server 192.168.26.3. Oke, selesai. Selanjutnya kita service konfigurasi DNS-nya. Selanjutnya kita cek apakah konfigurasinya berhasil. www.rahmat1.com, langsung ketik lalu 2, dan seperti ini. Lalu IP-nya juga kita cek 92.168.26.1 3. Oke, selesai konfigurasi dari DNS server. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi web server. Kita masuk ke direktori etc apache 2 status apache level. Lalu di tersebut ada sebuah file default. Kita copy ke nama file yang kita inginkan, seperti rahmat1, rahmat2, rahmat3, dengan perintah berikut default nama file yang kita inginkan. Oke. Setelah kita copy, lalu kita masuk pada file masing-masing tersebut, kita edit. Dokumen rootnya var www rahmat1. Direktorinya pun sama seperti dokumen root. Server name www.rahmat1.com, lalu server alias rahmat1.com. Oke. Lalu kiranya sama, dokumen rootnya pada var www, pada file rahmat2, server name www.rahmat2.net, server alias rahmat2.net. Oke. Rahmat3, server name www.rahmat3.com, server alias rahmat3.com, dokumen rootnya pada var www rahmat3. Oke. Selanjutnya kita disable
file default dari Apache 2 sites pada direktori sites available ini dengan berita add 2 di site default seperti berikut. Setelah itu saya sudah disable, kita klik enter, lalu kita enable file rahmat 1, rahmat 2, rahmat 3 dengan klik enter. Oke. Lalu kita masuk pada direktori var www. Lalu kita buat file rahmat 1 seperti pada dokumen root yang tadi kita setting. Maka rahmat 1, lalu 2, lalu 3. Oke, saya sudah setting, saya sudah melakukan berita tersebut. Selanjutnya kita masuk file yang telah kita buat. Kita pakai slash. Oke, ls. Seharusnya kita sudah mengcopy file index.html pada rahmat 1 ini. Lalu kita buat file HTML lainnya seperti home, about us, HTML. Pada about.html tersebut tidak saya gunakan. Oke. Pada index.html ini nano index.html saya coding seperti berikut. Saya beri halaman about us, home, tinggal kita klik, lalu masuk ke halaman about us. Lalu kita klik about us, nantinya kita uji coba akan seperti berikut. Lalu home seperti berikut. Pada file direktori var www rahmat 1, 2, 3 pun sama codingnya, tapi beda katanya pun sama, hampir sama kalau bagi saya. Bedanya kita beri nama seperti rahmat1.com, rahmat2.net, lalu rahmat3.com. Kita uji coba seperti berikut, rahmat1.com. Oke, kita klik. Kita bisa kembali ke halaman. Kita bisa pilih home, bisa kembali lagi, dan
rahmat2.net pun sama, cuma beta besar fontnya. Kita bisa kembali, kita klik home, kita bisa kembali. Oke, rahmat3.com sama, bisa sama, pentingnya pun sama seperti yang sebelumnya. Oke. Oke, tadi kita sudah konfigurasi web server. Yang tadi itu kita membuat website sederhana untuk masing-masing domain user 1, user 2, dan user 3, yaitu dengan domain rahmat1.com, rahmat2.net, dan rahmat3.com. Selanjutnya, kita setting database yang dipergunakan untuk masing-masing domain tersebut, di mana setiap user pada server tidak boleh mengakses dan melihat user yang lain. Oke, saya setting di webmin-nya. Di sini seharusnya ada MySQL server. Saya ketik pada di sini saja MySQL seperti berikut. MySQL database server maksud saya. Oke, kita masuk ke MySQL database server. Kita pertama-tama kita masuk ke user permission. Lalu kita klik create new user. Oke. Kita beri nama rahmat1, passwordnya 1. Passwordnya terserah, pokoknya mudah diingat. Kita klik. Ini user rahmat1 sudah kita buat. Kita buat user yang lain sama seperti yang kita lakukan untuk user 1, yaitu rahmat1. User 2 pun sama.
Lalu kita buat database-nya. Kita klik create a new database. Database itu user 1. Kita biarkan setting defaultnya. Kita hanya mengisi nama database-nya saja. Kita create. Lakukan seperti itu untuk user 2 dan user 3. Kita create. Oke, selanjutnya kita ke database permission. Kita setting pada bagian ini. Lalu create new database permission. Kita pilih database-nya. Permisinya kita pilih all. Lalu kita create. Lakukan oke, maaf. Kita pakai anonymous user. Rahmat 1. Lalu kita lakukan untuk user 2 dan 3 sama seperti user 1. Kita harusnya pilih ini. Lalu kita harus saya cek lagi.
3. Kita pilih ini. Oke. Kita bisa tes pada phpMyAdmin yang sudah terinstall pada server Debian 7. Kita masuk ke rahmat1.com, kita tambahkan /phpMyAdmin. Rahmat1. Oke. Di sini terdapat database Rahmat1. Ini terdapat informatik skema juga. Tidak ada user lain di sini. Akses user 1 yaitu Rahmat1. Kita tes untuk user 2. Sama. Di sini hanya user 2 yang dapat mengakses. Selanjutnya kita password yang kita setting dari Rahmat1, mulai dari Rahmat1, Rahmat2, Rahmat3. Oke. Seperti berikut. Tampilan dari Rahmat3 ini. Kita cek menggunakan root. Maaf. Nah, jadi dari tampilan
user 1 dan user 2 itu sama, tapi user 1 dapat mengakses database-nya sendiri dan user 2 mengakses database-nya user 2 sendiri. Dan yang beda ini pada tampilan database Rahmat 3, tapi tidak bagi saya itu hanya dapat diakses untuk database Rahmat 3 ini untuk user 3. Oke, kurang lebihnya maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari penjelasan dari konfigurasi DNS, mulai dari konfigurasi DNS server, web server, sampai database, mulai dari awal video sampai akhir video ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada user 3 Rahmat 3 ini tampilannya beda karena pada saya belum setting permissionnya untuk semua. Jadi kita permissionnya all, kita all, lalu save. Oke. Sama seperti user database Rahmat 1, Rahmat 2, Rahmat 3, tapi hanya diakses pada user masing-masing. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.